Kalian silakan berdiri, kita akan membaca dari kitab Bilangan Perjanjian Lama pasal yang ke-13. Kita akan membaca beberapa bagian yang mewakili bagian yang panjang ini. Yang pertama kita membaca dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, kemudian ayat yang ke-17 sampai 20, dan kemudian 25 sampai yang ke-33. Saudara sekalian, saya minta untuk kaum bapak membaca Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ketiga bersama-sama. Kemudian kaum wanita, para ibu membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Dan kemudian nanti bagian terakhir ayat 25 sampai 33 saya akan membaca bagi bapak ibu dan saudara sekalian. Ya, silakan kaum bapak dulu. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa. Kepada orang Israel dari setiap suku dan moyang mereka khusus seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka daripada turun para sesuai dengan lidah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa Kaum wanita, para ibu. Maka Musa menyuruh mereka untuk menguasai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini dan naik ke gunung, dan anak-anak Tuhan akan mendengar ada anak dan tanyakanlah impian-impiannya, apakah baik atau buruk, bagaimana apakah impiannya, apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat yang tertutup, dan bagaimana tanah itu, apakah buruk atau buruk, apakah ada tanaman atau tidak, katakanlah hatimu dan janganlah pergi dari hasil negeri itu. Waktu itu dia Bagian yang terakhir akan saya bacakan bagi bapak ibu dan saudara sekalian, ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap bangsa Israel di Kadesa, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami telah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diduduki mereka dengan berkata, "Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Haleluya, haleluya.
Saudara sekalian, selamat pagi, senang bisa bersekutu dengan saudara sekalian di dalam kebaktian pagi ini. Saudara sekalian, saya yakin ada di antara saudara yang pernah dengar orang berkata, kamu itu mentalnya mental tahu, mental tempe. Yang artinya itu orang yang dikatai demikian itu tidak punya nyali, penakut, tidak berani menghadapi sesuatu tantangan di dalam hidupnya. Saudara sekalian, tahun 80-an ada satu perang besar yang tercatat di dalam sejarah yang disebut dengan nama Perang Malvinas. Saudara masih ingat itu? Ya, ini perang antara siapa? Inggris dengan Argentina. Bukan perang sepak bola, ini perang sungguh-sungguh, saudara sekalian. Menarik sekali, saya pernah membaca, saya senang perang, cerita-cerita perang, karena di dalamnya ada banyak prinsip-prinsip baik yang bisa kita tarik, saudara sekalian. Nah, latar belakang perang Malvinas ini menarik, saudara sekalian. Kita tahu bahwa Pulau Malvinas atau Falkland itu merupakan bagian dari Inggris. Jauhnya itu ribuan miles dari Inggris itu. Dekat sekali dengan Argentina dan memang dari dulu diklaim sebagai bagian dari Argentina. Tapi kemudian pada zaman kolonialisme itu jatuh ke tangan Inggris. Sehingga itu merupakan koloni Inggris. Di sana yang bendera yang berkibar bukan bendera Argentina, tapi benderanya Inggris, saudara sekalian. Nah, waktu tahun-tahun itu, saudara sekalian, Argentina itu baru diperintah oleh junta militer. Nah, mereka juga mengalami banyak masalah. Nah, junta militer ini pinter, karena mereka melihat bagaimana cara untuk mendongkrak popularitas mereka di kalangan rakyat Argentina pada waktu itu. Dan mereka melihat pulau yang di seberang mata mereka itu adalah satu kesempatan untuk melakukan itu, saudara sekalian. Itu pulau kecil, pulau karang. Saya sampai hari ini mempertanyakan apa sih kepentingan atau faedah ekonominya begitu, sehingga menjadi perang yang sedemikian yang menghabiskan banyak uang. Tapi paling tidak waktu itu junta militernya berpikir ini bisa mendongkrak popularitas kita begitu, sehingga mengalihkan permasalahan yang lain begitu. Nah, pas pada waktu itu, saudara sekalian, akhir tahun 70-an, awal tahun 80 itu Inggris itu juga sedang mengalami krisis ekonomi. Nanti saudara baca latar belakangnya begitu ya. Jadi perekonomiannya itu sedang ancur-ancuran pada waktu itu, saudara sekalian. Nah, pikir para jenderal ini, kalau ini kita serang, kita duduki, rakyat kita akan memuji kita sebagai tentara yang membela kedaulatan kita, mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Sementara Inggris yang kalau nggak salah 9.000 mile jauhnya dari sana, tidak akan mungkin mengirim tentara, karena itu sesuatu hal yang di luar perkiraan dan dalam kondisi yang semacam itu. Nah, saudara sekalian, mereka pikir Inggris tidak akan punya nyali untuk kemudian berperang dan mengambil kembali Pulau Falkland atau Malvinas itu. Nah, apa yang terjadi, saudara sekalian? Rupanya mereka tidak memperhitungkan Perdana Menteri yang baru naik adalah the Iron Lady. Siapa? Margaret Thatcher, saudara sekalian. Nah, Thatcher tidak bisa digertak. Dia tahu itu jauh sekali. Dia tahu negaranya sedang mengalami krisis ekonomi. Tapi Inggris terkenal sebagai bangsa yang sangat bermartabat. Tidak bisa ditik-tikin, nggak bisa ya. Walaupun itu pulau yang kecil begitu pulau itu diduduki, langsung Margaret Thatcher meminta persetujuan parlemen dan disetujui, dan terjadilah perang Malvinas itu, saudara sekalian. Argentina akhirnya kalah, tapi itu luar biasa karena Inggris harus kirim kapal dan lain sebagainya, itu 9.000 miles jauhnya, saudara sekalian. Kapal-kapalnya juga ada yang tenggelam dalam peperangan itu, tapi akhirnya bisa
menang, saudara sekalian. Yang saya masih ingat adalah bagaimana pesawat Harrier itu ya, itu waktu itu adalah pesawat baru Inggris yang baru diuji coba. Itu pesawat yang bisa tinggal landasnya itu 90 derajat begitu, saudara sekalian. Argentina nggak punya, Argentina cuma punya punyanya Soviet, dan di dalam dogfight itu pertempuran di udara itu banyak yang jatuh ke laut karena pesawat Harrier. Karena apa? Begitu hilang, karena dia itu bisa naik begitu ya, dan kemudian pesawat musuhnya sudah di depan dia, kan banyak yang jatuh. Saudara sekalian, Margaret Thatcher tidak memiliki mental tahu. Ketika dia ditantang, dia menjawab tantangan itu apapun hasilnya. Saudara sekalian, hari ini kita akan memikirkan satu hal. Saya kasih khotbah saya itu jangan punya mentalitas belalang, atau kalau di sini ditulis jangan hidup dengan grasshopper mentality. Saudara sekalian, kalau kita membaca bacaan tadi kita itu diambil dari bagian akhir bacaan kita tadi, ketika 10 pengintai itu merasa kecil seperti belalang dibandingkan dengan orang-orang Kanaan. Saudara, saya akan menceritakan secara singkat latar belakangnya. Setelah 1,5 tahun dibebaskan dari penjajah di Mesir di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel itu sampai ke daerah Negev, itu di bagian selatan tanah Palestina, tanah Kanaan pada waktu itu. Nah, di daerah yang disebut Kadesi Barnea itu mereka kemudian berkemah. Kadesi Barnea itu ada yang disebut Kadesi Oasis, karena di situ banyak mata air, banyak padang rumput yang cocok untuk sekian ratus ribu orang itu berkemah, saudara sekalian. Dan di situ kita tahu dari bacaan kita, Tuhan itu menyuruh Musa, atau Musa menyuruh bangsa Israel memilih 12 orang pengintai. Kalau saudara lihat di dalam kitab Bilangan, sepertinya inisiatif itu datang dari Musa, inisiatif itu datang dari Tuhan untuk memilih 12 orang pengintai masuk ke tanah Kanaan. Tapi kalau nanti saudara baca di Keluaran pasal yang pertama, kita membaca bahwa sebenarnya bangsa itulah yang meminta Musa, meminta Tuhan untuk lihat bagaimana kondisi negeri yang akan mereka masuki itu, saudara sekalian. Dan ini diperkenan oleh Tuhan karena Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa janjinya itu memang ya dan amin. Negeri yang berlimpah susu dan madunya itu memang demikian. Dari sejak awal ketika Tuhan mengizinkan supaya untuk masuk ke tanah Kanaan, perhatikan, Tuhan tidak pernah sebut bahwa mereka akan berperang. Ini hal yang selalu luput, tidak pernah. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah dengan sepenuh hati akan memberikan negeri itu kepada bangsa Israel ini. Nah, kita tahu saudara sekalian dari bacaan kita tadi 12 orang dipilih. Masing-masing adalah pemuda-pemuda yang hebat, yang merupakan calon-calon pemimpin masa depan daripada setiap sukunya itu. Nah, kemudian Musa memberikan satu instruksi kepada mereka, masuki negeri itu, jelajahi negeri itu, lihat bagaimana kota-kotanya, kuat atau enggak, berbenteng atau enggak, orang-orangnya bagaimana, tentaranya bagaimana, tanahnya bagaimana, subur atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, singkat kata mereka masuk dan mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Musa. Dan setelah menjelajah, itu yang dijelajahi itu kira-kira 75 miles, ya, 120 km dari atas ke selatan ke utara itu. Dan kemudian suatu wilayah yang cukup luas sehingga 40 hari kemudian mereka kembali. Bahkan pada waktu kembalinya dikatakan di lembah Eskol mereka memotong satu tandan anggur yang harus dipikul oleh 2 orang. Bayangkan betapa besar, betapa ranumnya anggur itu.
Dan ini sampai sekarang menjadi simbol Departemen Pariwisata Israel. Kalau saudara lihat itu ada siluet dua orang yang menggotong anggur yang begitu besar itu, saudara sekalian. Dan kemudian mereka memberi laporan kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel pada waktu yang ditentukan. Nah, saudara sekalian, ini adalah satu cerita sekolah minggu kalau saya ceritakan terus. Tapi dalam cerita ini, saudara sekalian, ada banyak hal yang kita itu bisa pegang untuk jadikan prinsip yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan di dalam dunia abad yang ke-21 ini. Nah, saudara sekalian, ada beberapa prinsip rohani yang saya mau sharekan kepada saudara. Saudara sekalian, perhatikan bahwa 12 orang pengintai ini, saudara sekalian, mereka itu masuk ke tanah Kanaan. Mereka bersama-sama melihat fakta, realita, data yang sama, saudara sekalian. Yang sama. Itu kita lihat dari ketika mereka memberi laporan, bukan? Laporannya sama sebenarnya. Laporan pandangan mata mereka, pengalaman mereka itu sama. Wah, negeri itu betul-betul Musa. Negeri itu betul-betul subur. Tanahnya subur. Menghasilkan begitu banyak buah-buah yang luar biasa. Dan mereka menikmatinya. Tandan anggur ini adalah buktinya, saudara sekalian. Mereka mengakui. Mereka memberikan laporan kepada Musa apa yang mereka sama-sama lihat, saudara sekalian. Tapi di sini kita melihat bahwa pengalaman-pengalaman yang sama itu bisa menimbulkan respon yang berbeda. Sama ketika seseorang melihat gelas yang berisi air yang setengah, bukan? Ada mentalitas orang yang ketika ditanya, kamu lihat apa ini? Oh, itu gelas yang setengah kosong. Yang satu lagi, oh, itu gelas setengah penuh. Dan kita tahu, ini kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan satu dasar dari mentalitas yang berbeda. Yang satu pesimistik, yang satu optimistik. Saudara sekalian, hal ini dialami oleh ke-12 orang pengintai ini. Mereka masuk, mereka mengalami hal yang sama, tapi mereka kemudian menanggapinya dengan berbeda, saudara sekalian. Dengan berbeda. Nah, kita tahu ke-10 orang yang pertama itu mengatakan, iya itu baik semua, tapi, wah, kotanya kuat-kuat berkubu. Penduduknya itu besar-besar dengan kekuatan militer yang luar biasa. Dan ada orang-orang raksasa. Saudara kita juga perlu berpikir, memang secara alamiah bangsa Israel itu bukan bangsa militer. Mereka selama 400 tahun itu terjajah di negeri Mesir, bukan? Sebagai apa? Sebagai budak. Tidak diizinkan untuk mempersenjatai diri. Setiap hari ditekan hidupnya untuk bangun kota-kota orang Mesir. Bahkan ketika Musa mencoba untuk membebaskan mereka pada upaya pertama, Firaun malah menyuruh mereka membuat batu bata tanpa diberi jerami, memperberat hidup mereka. Inilah bangsa yang gak pernah punya pengalaman perang. Pengalamannya apa? Ya diperbudak selama 4 abad. Ketika mereka keluar, itu pun bukan karena kekuatan militer mereka, tapi oleh karena kekuatan Yahweh yang luar biasa. Nah, sekarang mereka harus menghadapi bangsa Kanaan, orang Enak, orang Yebus, orang Filistin. Itu semua bangsa-bangsa yang memang hobinya berperang, saudara sekalian. Yang punya peralatan perang, yang punya kota-kota yang memang sudah dipikirkan kalau ada musuh yang mau menghancurkan mereka. Sementara orang Israel tidak memiliki pengalaman perang. Persenjataan mereka juga mungkin sangat terbatas, saudara sekalian. Nah, inilah yang kemudian, saudara sekalian,
yang menjadi orientasi, yang menjadi fokus daripada ke-10 orang tadi. Ya baik, ya subur, tapi di sini kita melihat bagaimana fokus atau orientasi seseorang terhadap sesuatu itu berpengaruh. Itu amat menentukan sikap menghadapi hal itu, saudara sekalian. Dan kita juga mengalami hal yang semacam ini, saudara sekalian. Saya mau tanya, ketika kita menghadapi satu tantangan di dalam kehidupan ini, yang saya percaya ada, hidup di dunia nyata adalah hidup yang penuh dengan tantangan, bukan? Sakit, penyakit, kemacetan, segala macam, ada banyak tantangan, saudara sekalian. Nah sekarang bagaimana sikap kita menghadapi tantangan itu? Apakah kita seperti 10 orang pengintai tadi, yang saya katakan memiliki mentalitas yang problem oriented, punya sikap yang problem oriented, yang hanya berfokus, yang hanya berputar kepada problem, saudara sekalian. Nah, apa ciri-ciri orang atau sekelompok orang yang problem oriented, yang hidupnya berorientasi, berfokus pada problem? Ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, orang-orang demikian itu cenderung punya negatif thinking, punya pemikiran yang negatif. Karena apa? Ketika diperhadapkan pada sesuatu, atau ketika sudah menikmati atau mencapai sesuatu, yang dilihat tetap sesuatu itu dari aspek yang negatif. Sudah punya mobil, masih melihat, loh mobilnya masih Honda CR-V nih, belum BMW yang belakangnya ada seri I-nya gitu ya, saudara-saudara. A itu. Sudah punya rumah, aduh, padahal rumahnya sudah kamarnya 6. Aduh, papi, kamarnya masih 6, papi kurang. Padahal di sana cuma aku punya anak 1, saudara sekalian. Kok tetangga kita rumahnya lebih tinggi, tingkatnya lebih banyak, kamarnya 9. Coba beli yang kayak begitu aja. Sudah punya istri atau suami, aduh, kok cuma 1 ya. Kalau saya nggak kenal Tuhan Yesus, akan diizinkan itu. Ada tetangga saya itu yang agamanya agama sepupu kita, dia bisa punya paling tidak berapa? 5. Nah saudara sekalian, selalu melihat sesuatu dari aspek negatifnya. Kemudian orang yang semacam ini, yang problem oriented, itu ciri-cirinya tidak memiliki self appreciation dan self confidence. Ya, sikap yang pertama tadi itu sudah menunjukkan hal itu. Atau saya nggak punya apa-apa kok. Saya ini nggak bisa apa-apa kok. Suruh pelayanan nggak bisa apa-apa kok. Kalau suruh doa gitu, wah saya sering gitu. Ya kalau di Indonesia di gereja yang dulu, gelarnya sudah banyak, pengalamannya sudah banyak, ya kan, manajer di sebuah perusahaan, gitu kan. Tapi kalau suruh doa, takutnya setengah mati. Dari belakang sudah gini. Padahal mau disuruh doa buka. Ya, jadi tidak memiliki self appreciation. Kemudian selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, saudara sekalian. Dan semua sikap yang demikian itu akhirnya jadi self-destructive, tidak positif untuk diri kita. Kalau jadi orang Kristen, tidak positif untuk kehidupan pertumbuhan, kehidupan iman kita. Inilah mentalitas ke-10 orang pengintai tadi, saudara sekalian. Inilah mentalitas yang bertolak belakang, nanti kita lihat dari kedua orang pengintai yang lain, yaitu Kaleb dan Yosua, yang mengatakan, ya memang itu ada, tapi kita pasti bisa menang. Saudara, ingat waktu Daud harus berhadapan dengan Goliat. Waktu itu dia disuruh kirim ramsum kepada kakak-kakaknya yang waktu itu tengah di medan perang dengan orang Filistin. Ketika dia datang, dia lihat, loh kenapa
tentara-tentara Israel yang lain itu gemetaran, diam semua, terlihat raut mukanya begitu ketakutan. Ternyata ada seorang panglima musuh namanya Goliat yang memang betul-betul gede, mungkin lebih tinggi dari Shaq O'Neal ya. Shaq O'Neal itu ya, yang pemainnya Lakers itu, yang gede, yang berpengalaman, lagi menantang. Sampai Saul, Raja Saul, kita tahu Raja Saul itu kan gede, tinggi, besar. Di dalam riwayat hidupnya dikatakan bahwa kalau dia berdiri, itu semua orang cuma sebahu dia, karena dia satu kepala lebih tinggi, saudara sekalian. Dan juga seorang yang hebat begitu. Saul ketakutan, saudara sekalian, ditantang berkali-kali, Yahweh dipermalukan, begitu juga diam semua. Saudara sekalian, tapi Daud seorang yang tidak melihat problem. Dia bukan seorang problem oriented. Goliat yang tinggi besar itu bagi dia justru sasaran tembak yang bagus itu, daripada yang kecil kan. Kalau diketapel gitu kemungkinan luputnya lebih kecil bukan? Tapi ini gede, ini sasaran tembak yang bagus. Daud tidak memiliki mentalitas problem oriented. Dan dia maju. Aku maju di dalam nama Allah, di dalam nama Yahweh. Dan Goliat yang besar itu, saudara sekalian, bisa dikalahkannya. Inilah mentalitas yang juga dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Perhatikan mereka di dalam ayat yang ke-30. Kaleb mengatakan, ya memang semacam itu, tetapi kita akan bisa mengalahkan mereka. Saudara sekalian, Yosua dan Kaleb tidak menjadikan masalah itu menjadi fokus. Ketika kita jadikan masalah kita jadi fokus, masalah kecil jadi membesar kayak raksasa, dan kita yang punya potensi untuk mengalahkannya bersama Tuhan, kita menjadi semakin mengecil, sehingga kita menjadi lemah iman, bahkan kehilangan iman. Ke-10 pengintai imannya, pandangannya, kepositifannya telah terdistorsi oleh sesuatu yang di depannya, yang memenuhi pikirannya, saudara sekalian. Sehingga apa? Tidak percaya diri. Sehingga apa? Menjadi takut. Sehingga apa? Sehingga itu melumpuhkan segala sendi kehidupannya. Bahkan mengakibatkan provokasi kepada bangsa Israel yang lain, saudara sekalian. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita hidup di dalam dunia, masalah, segala pergumulan, tragedi itu adalah bagian dari kehidupan kita yang akan kita hadapi. Tapi permasalahannya adalah apakah kita problem oriented people seperti ke-10 orang pengintai tadi dan Raja Saul serta bangsa Israel, ataukah kita memiliki mentalitas Yosua dan Kaleb, mentalitas Daud yang berkata bersama dengan Tuhan aku bisa melakukannya. Mazmur 27 tadi yang menjadi bacaan kita mengatakan Tuhan adalah terangku, Yahweh adalah keselamatanku, kepada siapa aku gemetar, aku gentar. Tidak ada, saudara sekalian, tidak ada. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Saya tidak tahu apakah saudara saat ini sedang gentar, atau saudara sedang dipenuhi oleh masalah saudara. Tapi mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Akui ada problem, tapi akui Allahku di dalam Kristus itu lebih besar daripada problem. Amin, saudara sekalian. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala sesuatu dapat aku tanggung di dalam siapa? Kristus yang memberi kekuatan kepada. Aku lemah, aku tidak punya kekuatan apa-apa, aku gampang jatuh, aku gampang terpeleset. Tapi bersama dengan Kristus, badai kehidupan sebesar apapun aku akan bisa hadapi. Karena dia bisa berkata, diam, tenanglah. Saudara, itu yang pertama yang kita bisa pelajari, bahwa kita jangan menjadi seorang yang problem oriented, tapi kita menjadi seseorang yang melihat kehidupan dan segala macam problemnya itu dari kacamata Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Itu yang pertama.
Yang kedua, saudara sekalian, dari bagian ini kita juga melihat satu kebenaran bahwa iman yang teguh itu berpengaruh pada perspektif seseorang. Yosua dan Kaleb memiliki sikap yang benar dan positif, sikap yang tidak problem oriented. Karena apa? Karena mereka memiliki iman yang hidup kepada Tuhan. Saudara sekalian, iman itu penting. Karena kita bisa percaya kepada Yesus adalah karena salvation faith. Itu iman yang tidak ada gantinya. Itu iman yang selalu akan ada di dalam kehidupan kita. Tapi setelah itu hidup kita adalah harus hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman bukan teoritis, saudara sekalian. Iman bukan teoritis. Menarik sekali Bapak Gereja Besar abad ke-5 Agustinus, dia berkata demikian tentang iman. Dikatakan iman adalah percaya apa yang engkau belum lihat, dan pahalanya adalah engkau akan melihat apa yang engkau percayai atau imani itu. Dan inilah yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kita harus memiliki satu iman yang hidup. Yakobus mengatakan percuma kalau kamu mengatakan kamu cuma punya iman, tapi imanmu itu adalah iman yang mati, inactive faith, iman yang tidak disertai dengan tindakan. Saya tahu saudara sudah mengerti hal ini, tapi saya akan mengajak saudara memikirkan lebih jauh bagaimana iman itu bisa mempengaruhi hidup kita secara positif. Ada orang Kristen yang mengatakan bahwa saya beriman. Gimana? Oh, klaim janji Allah. Jadi menghafalkan ayat hafalan banyak-banyak, kemudian ayat hafalan itu yang diklaim. Seolah-olah kalau janji tertentu dari Allah diklaim, Allah itu diikat. Saudara tahu pengkhotbah di Singapura yang sekarang sedang kena masalah itu ya, namanya siapa itu? Tong Hee ya. Dia itu bilang begitu, kalau kita bicara dan mengklaim janji Allah, Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa karena diikat oleh janjinya. Saudara, ini tidak benar, saudara sekalian ya. Bukan semacam itu beriman itu. Beriman itu adalah bahwa kita percaya kepada pribadi Allah yang berdaulat, yang punya kuasa. Dan channeling itu melalui firman-Nya. Jadi saudara sekalian, dengan semakin kita itu bertumbuh di dalam iman, disitulah kita bisa memiliki satu perspektif dan menghadapi kehidupan seperti Kaleb dan Yosua. Nah, di sini saya ingin menekankan kepada saudara pentingnya firman Tuhan. Iman kita itu tidak bisa berjalan sendiri. Iman kita itu tidak bersifat klinik. Iman kita itu tidak tergantung dari kekuatan batin kita. Iman kita itu tidak tergantung dari, ada yang berkatakan, klaim. Kata-katamu yang di mulutmu itu loh yang bisa menciptakan sesuatu. No, saudara sekalian. Iman itu harus berkaitan dengan Kristus dan firman-Nya. Nah, untuk itu tidak ada jalan pintas. Kita harus ngerti firman Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur pasal yang pertama, itu dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan dalam nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Mengapa orang ini bisa demikian? Mengapa orang ini bisa memiliki mentalitas ikan? Saudara tahu ikan? Orang di dalam Mazmur 1 ini, saudara, tidak mengisolasi diri dari dunia. Karena memang Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah memerintahkan kita mengisolasi diri dari dunia. Kalau kita hidup di dalam dunia, walaupun dunia ini dunia yang sudah jatuh, Tuhan mau kita hidup di dalam dunia. Kita mau kita hidup terlibat dalam segala sesuatu hal yang ada di dalam dunia, tapi dengan prinsip seperti ikan.
Saudara, kalau saudara beli di pasar ikan yang segar atau ke restoran seafood, restoran yang langsung dari akuariumnya itu, cari ikan laut ya. Ini ikan yang hidup di air apa? Air laut. Airnya apa? Asin, saudara sekalian. Waktu saudara ambil kemudian langsung digoreng, ikan itu asin apa enggak? Maksudnya seperti ikan asin? Enggak kan saudara? Ikan itu kan hidupnya seumur hidupnya sampai ketika saudara mau makan itu hidupnya di air laut, air yang asin. Air laut itu masuk di dalam dirinya melalui insang keluar lagi dan lain sebagainya. Kalau dia dikeluarkan dari air laut itu dia nggak bisa hidup. Tapi dia nggak jadi asin. Kalau saudara beli ikan yang kemudian digoreng jadi asin, itu artinya ikannya itu sudah dilaburi garam menjadi ikan asin. Ikan yang segar kalau digoreng tidak ada rasa asinnya, ada rasa gurihnya. Gitu. Inilah ikan itu hidup di air asin tapi tidak jadi asin. Sama seperti anak-anak Tuhan. Kita hidup di dalam dunia, tapi kita tidak jadi duniawi dan tidak boleh jadi duniawi. Caranya adalah menurut Mazmur 1 itu adalah bagaimana bisa mempertahankan kelakuan bersih, Mazmur 119. Bagaimana kita bisa tidak berjalan di dalam nasihat orang fasik, berdiri di dalam orang berdosa, duduk di kalangan para pencemooh. Ayat yang kedua, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini kuncinya saudara sekalian. Iman tidak bisa dilepaskan dari Kristus karena dialah sola fide yang membuat kita bisa percaya. Tapi setelah kita percaya, firman-Nya itu penting di dalam kehidupan kita. Itulah firman yang bisa membuat iman kita itu seperti Yakobus katakan menjadi iman yang tumbuh, iman yang hidup. Nah, inilah saudara sekalian. Ada orang Kristen yang senangnya worship di mana-mana. Kalau ada worship atau apa tuh datang kemana-mana. Bagus. Tapi kalau tidak pernah baca renungkan firman Tuhan, kalau Bible study atau PA males, saudara, dia tidak punya iman yang bisa tegar, yang kuat untuk menghadapi kehidupan, yang memiliki perspektif seperti Kaleb dan Yosua. Nah, saudara sekalian, kita perlu sebagai anak-anak Tuhan itu hidup di dalam firman. Di sini ada Bible study setiap hari Jumat ya, saya dorong untuk kita ikut. Setiap pagi baca dan renungkan firman Tuhan, ada renungan harian, ada air hidup. Oke, saudara sekalian. Ya, tapi saya enggak ingat itu yang saya baca dan renungkan 2 bulan yang lalu. Ada orang yang gitu. Ya, enggak apa-apa saudara sekalian. Ketika kalau saudara melakukan itu secara kontinu, itu secara otomatis akan memperkuat saudara secara iman. Saya mau tanya, 2 bulan yang lalu Bapak makan apa waktu pagi? Ingat saudara sekalian? Enggak ingat. 2 bulan yang lalu makan apa? Sarapan apa? Enggak ingat kita. Tapi itu memiliki kontribusi apa enggak terhadap kesehatan kita hari ini? Ada saudara sekalian. Sama. Ketika kita kontinu melakukan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, itu membuat bangunan kehidupan iman saudara makin tegar, makin bertumbuh. Dan itu membuat kita tidak lagi memiliki perspektif manusia melihat berbagai macam tantangan kehidupan. Itu yang kedua. Iman yang teguh berpengaruh pada perspektif seseorang, sehingga kita tidak menjadi seorang yang problem oriented, tapi seorang yang sungguh-sungguh hidup dengan kekuatan firman di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Satu lagi yang saya ingin kita renungkan saudara sekalian adalah bahwa saudara sekalian, ketika mereka berkumpul itu, kalau voting itu suaranya berapa lawan berapa? Ada berapa pengintai? 12 saudara sekalian ya. Kalau itu di voting itu siapa yang menang? Yang 10 menang karena 10 banding 2. Suara mayoritas menang. Saudara sekalian,
memang suara mayoritas bisa menang. Tapi ada orang-orang tertentu yang mengatakan suara mayoritas itu pasti benar. Apakah benar demikian? Tidak, saudara sekalian. Ya. Suara mayoritas itu tidak selalu benar. Mengapa saya angkat hal ini di dalam khotbah ini? Karena seringkali anak Tuhan itu punya kecenderungan ikut suara mayoritas. Loh, orang lain kayak begitu kok, kenapa saya nggak bisa melakukan itu? Walaupun apa yang dilakukan oleh orang lain itu sesuatu yang nggak benar. Nggak peduli ada 100 orang bilang kalau ke Las Vegas, kalau main-main di sana, main-main yang itu nggak apa-apa karena sudah legal. Karena kan saya juga sudah bayar pajak di sana, begitu. Hampir semua teman saya pergi ke sana. Maka dengan demikian, ya nggak apa-apa saya pergi ke sana untuk coba-coba, kan legal. Kan saya nggak ditangkap polisi kalau main-main di sana itu. Nah, saudara sekalian, ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh. Suara mayoritas itu belum tentu suara Tuhan sesuatu yang benar. Dalam kasus Yosua dan Kaleb, minority report itulah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini ada formula. Minoritas plus God becomes majority. Even satu kalau ditambah dengan Tuhan, saudara akan menjadi majority. Artinya apa? Itulah kebenaran. Itulah sesuatu yang kita harus ikuti. Jangan kita ikut suara mayoritas. Jangan kita ikut atau orang-orang Kristen yang melanggar firman Tuhan tapi kemudian beralasan, kan saya terpaksa untuk melakukan ini demi hidup saya. Saudara sekalian, bayangkan kalau semua orang berpikiran demikian, bagaimana dengan kehidupan ini? Ada orang Kristen yang hidup dengan prinsip the end justifies the mean. Pokoknya semua itu tujuannya baik, ya saya lakukan segala cara. Saudara, kita nggak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semacam ini. Kalau hidup kita ingin memiliki iman yang makin kuat, kalau hidup kita ingin semakin diberkati. Dan sekalian, penutup khotbah saya adalah bahwa kita menghadapi raksasa-raksasa di luar sana, di dalam berbagai macam bentuknya. Renungkan di dalam kehidupan saudara, raksasa-raksasa apa yang saat ini sedang saudara hadapi, yang mungkin membuat saudara sedikit kecil hati dan gentar. Nah, kalau itu terjadi, mari lihat kepada Yosua dan Kaleb yang memiliki iman yang teguh, yang memiliki mentalitas bukan mentalitas belalang. Ke-10 pengintai yang lain bilang, kami ini kayak belalang di hadapan mereka. Tapi Yosua tidak pernah mengatakan perkataan itu. Tapi Kaleb dan Yosua mengatakan, kita bisa maju dan mengalahkan mereka bersama-sama Tuhan. Saudara sekalian, apakah kita saat ini sedang memiliki mentalitas belalang atau mau memegangnya, atau kita mengikuti teladan Kaleb dan Yosua? Saudara sekalian, saya sungguh-sungguh berdoa agar supaya saudara secara pribadi dan juga secara gereja sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap mental seperti Kaleb dan Yosua, sehingga apapun raksasa-raksasa yang ada di dalam hidup kita, yang sedang datang atau yang sedang kita alami, tidak membuat kita menjadi lemah iman, tidak membuat kita itu meninggalkan Tuhan, tapi justru kita makin pergi kepada Tuhan dan semakin kuat. Amin, saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Memang Tuhan, kami harus mengakui kecenderungan kami adalah kecenderungan memiliki mentalitas belalang seperti ke-10 orang pengintai tadi.
Kan kami harus mengakui hal ini karena kami adalah anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam tubuh jasmani yang berdosa darah daging. Tetapi Tuhan, kami memiliki Kristus, memiliki Roh Kudus, dan kami hidup di dalam firman. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, dengan selalu berfokus kepada Tuhan, dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan tidak melupakan firman Tuhan, dengan tetap berada di dalam persekutuan saudara seiman, tidak akan ada raksasa-raksasa yang sanggup untuk menaklukkan kami. Tuhan, Engkau adalah terang kami, Engkau adalah keselamatan kami. Kepada siapa kami akan gemetar dan gentar. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, yang sudah mengingatkan setiap kami secara pribadi dan gereja, bahwa tantangan dan masalah itu tidak pernah bisa kami cegah untuk datang di dalam kehidupan kami. Itu akan datang. The question is not if, but when. Tetapi Tuhan, ketika kami didatangi, ketika kami sedang berada di tengah-tengah pergumulan yang besar, ketika raksasa-raksasa itu datang dalam kehidupan kami bisa mengalahkannya, kami bisa bertempur dan menaklukkannya, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan-Mu dan dengan firman. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka makin tegar, supaya mereka makin bertumbuh di dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus.